Kapal perang Cina terdeteksi di dekat perairan Natuna pada Senin 13 September 2021 lalu. Kapal perang Cina terdeteksi di dekat perairan Natuna pada Senin 13 September 2021 lalu. Kapal Cina kembali masuk ke wilayah perairan Indonesia, membuat nelayan panik dan ketakutan. Pasalnya, kapal yang masuk ke wilayah Indonesia tersebut adalah kapal perang. Hal ini tampak dari hasil video rekaman nelayan yang berada di Kepulauan Riau. Menerima laporan terkait hal tersebut, Angkatan Laut Indonesia meningkatkan patroli di sekitar Pulau Natuna. Angkatan Laut Indonesia membenarkan bahwa kapal-kapal Cina dan Amerika Serikat terdeteksi di dekat perairan internasional. Angkatan Laut Indonesia meningkatkan patroli di sekitar Pulau Natuna di Laut Cina Selatan setelah kapal-kapal Cina dan AS terdeteksi di dekat perairan internasional. Demikian tutur seorang pejabat Angkatan Laut pada Kamis 16 September 2021. Hasil pemantauan menyebutkan bahwa tidak ada gangguan dari kapal-kapal tersebut. Meskipun tidak ada gangguan, TNI AL telah mengerahkan 5 kapal Angkatan Laut yang dibantu oleh patroli udara. Itu dilakukan sebagai upaya untuk mengamankan daerah di Laut Natuna Utara. 5 kapal Angkatan Laut dibantu oleh patroli udara telah dikerahkan di Laut Natuna Utara untuk mengamankan daerah tersebut. Demikian kata Komandan Armada Barat Angkatan Laut Indonesia Arsyad Abdullah. Arsyad mengatakan tidak ada toleransi terhadap setiap pelanggaran di Laut Natuna Utara. Posisi TNI AL di Laut Natuna Utara sangat tegas dalam melindungi kepentingan nasional di wilayah hukum Indonesia sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, sehingga tidak ada toleransi terhadap setiap pelanggaran di Laut Natuna Utara. Demikian ungkapnya. Diketahui pada tahun 2017 Indonesia mengganti nama menjadi Utara Zona Ekonomi Eksklusif. Indonesia mengganti nama bagian utara zona ekonomi eksklusifnya di Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Hal ini merupakan upaya melawan ambisi teritorial maritim Cina. Peristiwa Senin lalu diketahui adalah buntut dari peristiwa yang terjadi awal Januari tahun 2020 lalu. Saat itu sebuah kapal penjaga pantai Cina dan kapal penangkap ikan yang menyertainya memasuki Laut Natuna Utara. Kejadian tersebut mendorong Indonesia untuk mengirim jet tempur dan memobilisasi nelayannya sendiri. Saat ini, nelayan kecil nan rentan menyaksikan kapal Coast Guard hingga kapal perang Cina berkeliaran mondar-mandir di wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Peristiwa yang terjadi di Laut Natuna Utara itu bentuk ancaman Cina terhadap Indonesia. Merespon munculnya sejumlah kapal perang Cina di ZEE tersebut. Kini TNI AL melalui Arsyad Abdullah menyatakan TNI AL akan tegas dalam melindungi kepentingan nasional di wilayah Indonesia sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, sehingga tidak ada toleransi terhadap berbagai bentuk pelanggaran di Laut Natuna Utara. Demikian kata Pangku Armada 1 itu. Lebih lanjut, Arsyad memastikan saat ini perairan Laut Natuna Utara aman terkendali, sebagaimana dikutip dari laman Anadolu Agency. Dalam mengamankan Laut Natuna Utara dituntut kehadiran KRI selalu ada 1 kali 24 jam di wilayah tersebut. Demikian tutur Arsyad. Sebelumnya, dari berbagai sumber dikabarkan bahwasanya nelayan Indonesia melihat sejumlah kapal perang Cina di zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara pada 13 September lalu. Salah satu kapal tersebut yakni kapal destroyer Kunming 172. Bahkan, nelayan tersebut mengaku ketakutan melihat kapal perang yang mondar-mandir di Laut Natuna. Sementara itu, menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan mendukung upaya penguatan Badan Keamanan Laut atau Bakamla dalam berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, dukungan anggaran dan infrastruktur untuk mengatasi persoalan keamanan laut Indonesia. Penguatan Bakamla tidak boleh hanya terbatas pada aspek kelembagaan semata, namun harus nyata terlihat pada dukungan anggaran, sarana prasarana dan peremajaan teknologi pendukung dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab
keamanan laut. Demikian kata Syarif dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa. Hal itu dikatakan Syarif menyoroti keamanan kawasan di perairan Natuna yang sering dimasuki kapal dari negara lain, terutama dari Vietnam dan Cina. Menurut dia, persoalan tersebut telah menjadi tantangan klasik yang dihadapi Indonesia yang sampai sekarang belum dapat ditangani optimal. Syarif mengatakan ancaman kedaulatan Indonesia dan pencurian sumber daya kelautan masih sering terjadi sehingga dibutuhkan penguatan kelembagaan maritim dalam mengamankan wilayah laut Indonesia. Dunia kaget militer Indonesia berani tembaki kapal Cina. Bravo, NKRI harga mati. Tindakan militer Indonesia yang melepaskan tembakan ke arah kapal Cina di Natuna, Kepulauan Riau menjadi pembicaraan hangat, baik di kawasan ASEAN maupun dunia. Mungkin selama ini mereka tidak menyangka Indonesia akan berani melakukan hal itu. Sebelumnya, negara-negara ASEAN tidak ada yang berani melepaskan tembakan ke kapal Cina yang mencuri ikan. Untuk itu mereka pun terkejut dan takjub dengan tindakan tegas Indonesia. Tingkat ketegangan di perairan Natuna telah meningkat. Sebelumnya, Indonesia telah menawarkan perdamaian kepada Cina. Indonesia tidak ada urusan dengan sengketa atau klaim Laut Cina Selatan selama Cina tidak mengganggu perairan Natuna. Namun tawaran itu terlihat di lapangan ditolak Cina dengan tetap mengirim kapal ikan dan Coast Guard-nya di perairan Natuna. Cina yang sedang merasa besar sedang menggertak negara-negara ASEAN, negara yang takut akan dia telak tanpa harus bersusah payah. Namun gertakannya itu tidak mempan untuk Indonesia. Kita akan lihat apa respon Cina atas tindakan ini dan Indonesia harus siap mengantisipasinya. Indonesia telah kehilangan Timor, Lorosaya, dan Sipa dan Ligita. Apakah NKRI akan kembali menciut dengan memberikan perairan Natuna kepada Cina? No way. Kalau kita tidak menangkap kapal pencuri ikan dari Cina di Laut Natuna Utara, berarti kita tidur, tegas Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga telah angkat bicara bahwa urusan Laut Cina Selatan bukan persoalan politik, namun persoalan hukum yang harus dituntaskan. Kita akan konsisten melakukan penegakan hukum di wilayah ZEE kita. Demikian ujar Menlu Retno sebelum rapat di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Rabu 22 Juni. Retno menjelaskan tidak ada kawasan tumpang tindih atau overlapping claims soal Natuna antara Indonesia dengan Cina sebagaimana diklaim oleh pemerintah Cina. Posisi Indonesia jelas, wilayah itu masuk Indonesia. Itu menurut Tiongkok. Kalau posisi kita jelas, klaim itu hanya bisa dilakukan kalau ditarik garis dengan basis yang sesuai hukum internasional. Buat Indonesia, kita tidak overlapping claims dan bentuk apapun di perairan Indonesia dengan perairan Tiongkok. Jadi basis kita sudah jelas. Demikian tegas Retno. Mengabaikan tindakan TNI AL yang tegas terhadap kapal Cina dengan judul artikel Indonesian Corvette Opens Fire on China's Fishing Ships in South China Sea, sejarah baru. Indonesia resmi bangun pangkalan militer dengan teknologi canggih demi lawan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Negara ini langsung kirim kapal perang untuk TNI AL. Indonesia makin siap hadapi kenekatan Tiongkok di Laut Cina Selatan selepas bangun pangkalan militer di Natuna. TNI AL dikabarkan membangun pangkalan militer baru di Natuna, Kepulauan Riau pada Selasa 26 September. Melansir dari Antara, Marsikal TNI Hadi Cahyanto kepada TNI meletakkan batu pertama untuk pembangunan pangkalan militer pasukan tempur Angkatan Laut Komando Armada Pertama. Pangkalan komando itu akan menjadi bagian dari Komando Eksekutif Operasi Pertempuran di Indonesia Barat. Fungsinya juga sebagai pos Komando Keamanan Angkatan Laut terintegrasi. Kehadirannya diharapkan membantu menguatkan unit TNI terintegrasi di Natuna, tepatnya di wilayah utara Selat Karimata. Di selat tersebut, Indonesia berbagi wilayah perbatasan dengan Singapura, Vietnam, dan Kamboja. Wilayah Natuna memiliki karakter maritim sehingga kehadiran pangkalan komando pasukan tempur Angkatan Laut di sana diharapkan menguatkan kemampuan interoperabilitas di pasukan TNI AL dan AU di sektor maritim. Demikian jelas Cahyanto. Upacara inaugurasi juga dihadiri oleh Panglima Kepolisian RI atau Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia Laksmana Yudo Margono. Di upacara tersebut, Cahyanto memuji Angkatan Laut Indonesia atas keterlibatannya dalam membangun infrastruktur pertahanan di Natuna, salah satu wilayah paling luar dan front paling panas. Masuk lubang rudal, pasukan berani mati TNI terobos negara musuh.